Shalom. Pada hari ini kita berjumpa kembali. Dengan senang hati saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya bisa ketemu kembali dengan saudara-saudari seiman. Dan hari ini saya juga ingin sekali menyaksikan apa yang terjadi di dalam hidup saya yang saya alami. Dulu waktu saya masih muda, saya pernah dengar orang kata orang disantet apa. Saya tahu, tapi saya bingung apa sih itu santet. Karena saya nggak ngerti sama sekali. Dan udah gitu sekarang saya mau ceritain apakah benar santet itu ada. Saya cerita ya pengalaman saya, oke? Ya. Saya pada satu hari, saya lagi tidur malam, kebenaran saya tidur di Bekasi. Di Bekasi itu saya tinggal di rumah itu. Saya tidur di kamar yang terdepan, yang pas tuh kamar madepnya ke jalanan, sesudah taman jalanan. Jadi tengah malam saya dibangunin. Udah dibangunin, saya bangun, ditepak-tepak 2 kali, saya bangun. Udah saya bangun, saya dengar suara doa. Waktu saya dengar doa-doa, langsung saya kebenaran depannya itu jendela. Langsung saya itu jadi duduk itu cara orang mau berdoa gitu, duduk silang. Saya doa di bawah jendela itu. Sewaktu saya doa, emang saya kalau doa itu suka pakai bahasa roh ya. Kurang lebih saya doa 10 menit, saya kedengaran suara kayak tong. Itu suara tong. Dengar suaranya tuh kencang sekali. Jadi saya di dalam hati saya mikir, aduh ini orang nggak kira-kira ya, setengah malam kok tong begini kencang. Bisa-bisa semua orang bangun nih. Saya ngomong begitu. Sesudah saya dengar suara tong, saya dikasih mata rohani, saya bisa lihat keluar. Dan saya lihat ada satu bapak-bapak, dia pakai baju hitam, topi pecenya hitam, dan dia pakai sarung kotak-kotak, dan celananya 3/4 hitam. Benar dia bawa gerobak. Jadi saya pikir, oh ini tukang sate. Saya bilang, waduh tukang sate gila juga nih. Malam-malam ngedongtong begitu kenceng. Sesudah begitu, saya di dalam kamar saya, itu lampu patroma juga terang. Jadi sampai tuh sinar masuk ke kamar saya. Juga saya bilang, ini lampu terang amat patromaknya. Sampai masuk ke dalam kamar saya, padahal kok saya tidur tuh gelap. Jadi ada sinar masuk. Waktu saya doa-doa begitu, jadinya pas di rumah saya, satunya lagi hook. Jadi dia adanya tuh di gang yang hook itu. Kalau saya tahu itu dari mulai tetangga saya rumah Simanjuntak, Bapak Simanjuntak itu. Dia jalan saya lihat. Terus waktu dia maju ke ini, wah saya bilang pasti dia belok nih. Bener dia belok, arah ke rumah saya. Waktu dia arah pindah begini keluar, jadi saya lihat jelas. Ada satu orang dorong gerobak, di belakangnya tuh ada pengikutnya. Dua. Kurang lebih 40 orang kali. Saya lihat agak banyak sih soalnya. Jadi mereka itu menuju ke tempat yang saya ini, saya doa. Jadi dia menuju, benar. Dia menuju ke saya, dan saya melihat sinar itu lampu ya, terang sekali ke kamar saya. Jadi pokoknya sinarnya terang deh. Dan 40 orang itu ikutin itu bapak-bapak. Sewaktu dia tempat yang saya doa persis, pas yang saya duduk, dia stop. Terus langsung dia kayaknya dia berbalik, dia berbicara sama anak buahnya. Itu bahasanya yang saya dengar, cicit, nggak tahu bahasa apa. Jadi sesudah dia ngomong-ngomong begitu, saya doa, saya rasain rumah kok goyang. Jadi saya bilang, oh gempa bumi nih. Kok di rumah goyang, saya rasain goyang.
Sesudah gitu, waktu saya merasain goyang, saya lihat lagi kok mereka itu yang 40 orang itu bubar arah ke rumah tempat saya. Jadi dia di depan pagar itu, saya bilang, wah rumah gua mau digarong nih, pasti digedor nih, saya pikir bener. Jadi waktu saya bilang begitu, totonya dia udah masuk di bagian garasi, dia bawa kayu yang panjang, kayu yang kalau pohon tuh dipotong, utuh satu kayu itu, dia dorong ke pintu garasi saya. Dak, dak. Wah, saya bilang nih rumah kita digedor nih. Tapi herannya saya tetap doa. Doanya tuh nggak bisa stop. Tapi saya bisa lihat itu pakai secara rohani. Saya bisa lihat keluar. Jadi saya sambil doa, saya bisa lihat kejadian apa di luar itu. Jadi waktu saya doa-doa gitu, kan itu orang udah ngegedor. Tau-taunya ada tangan keluar, 2. Jadi itu tangan ada di pinggir badan saya. Kan saya doa begini. Itu tangan ada 2 begini keluar. Jadi dia begini, saya lihat orangnya tangan gede amat. Udah gede itu, dia punya bulu tangan besar-besar seperti dan kayak duri. Kayak kembang ros punya duri, tapi gede-gede. Saya bilang, lah kok dia punya ini kayak duri ya? Bener-bener itu tangan keluar. Langsung dia masukin ke perut saya loh. Jadi tuh kita kerasa sekali itu tangan masuk ke perut saya. Selek. Jadi saya sambil doa sambil megang. Aduh jantung gue mau ditarik kali ini. Saya ngomong gitu. Aduh jantung gue ditarik. Jadi saya sambil doa sambil gini-gini pegangin perut saya. Tapi doa itu tetap mulut gak bisa stop saya doa. Benar udah dikorek-korek mungkin dia nggak bisa menang kuasa Tuhan ya, karena kita doa sih ya. Dia tarik, keluarin. Jadi waktu dia keluarin itu tangan, kita kerasa bener. Ada benda keluar dari perut kita. Udah begitu. Berarti kan udah hilang itu yang berbentuk tangan segala. Sekarang saya bisa lihat lagi yang tukang sate itu. Jadi saya arah mata saya bisa kelihatan lagi tukang sate itu. Jadi waktu saya lihat tukang sate itu, saya bilang, oh udah baris lagi tuh, yang 40, balik lagi tuh orangnya, berbaris lagi. Terus sudah gitu ya, jadi itu, sinariman masuk, sesudah gitu, saya lagi doa di bawah, ada kayak api masuk ke dalam jendela kamar saya. Jadi itu api, bus. Jadi saya tuh sambil doa, saya kepengen lihat, apa sih ini sebenarnya? Kok ada api ya masuk ya, saya bilang. Itu api kayak api lidah api gitu. Jadi saya mau bangun, saya ditekan loh. Saya percaya itu tangan Tuhan. Ditekan itu beratnya kita ya Pak, itu tangan neken saya. Kita berasanya kayak beton-ton itu beratnya. Sama sekali saya nggak bisa bangun. Tapi hati saya tetap kepengen bangun. Tapi saya ditekan terus. Jadi saya nggak bisa bangun. Karena itu kok itu lidah api keluar gitu, saya nggak bangun, langsung saya melihat satu bentuk keluar. Itu bentuknya yang aneh, dia menggantung di pas saya doa itu, di pas depan kepala saya, menggantung itu, berbentuk satu, pokoknya berbentuk yang aneh deh. Benar lidahnya api. Sesudah itu kita kan tetap doa. Udah tetap doa, akhirnya itu yang membentuk kepala itu hilang. Udah hilang. Jadi saya langsung kelihatannya yang tukang sate lagi. Itu bapak-bapak yang dorong gerobak itu. Dan mereka itu udah baris-baris rapi lagi. Dia terus dibalik sama anak buahnya, hanya balik aja. Terus langsung tak di jalan lagi. Waktu dia jalan, sekarang kita dengar dia dongnya nggak sekencang yang pertama saya dengar. Dong di jalan terus, kira-kira 3-4 rumah dari rumah saya. Di situ dia di kalau yang sekarang saya tahu itu rumahnya Ibu Aharis. Dari situ dia udah ke situ dia stop loh.
Dia stop, saya bilang nih, wah pasti dia balik nih. Karena dia stop sih. Benar dia balik, jadi dia muter lagi tuh begini. Jadi ini si bapak-bapak yang saya lihat itu, dia balik lagi ke arah saya. Udah dia arah ke tempat saya, tapi anehnya, kok dalam saya ini dalam keadaan tetap doa ya. Karena kita memang lagi doa, disuruh doa. Waktu dia masuk ke tempat saya, pas tempat saya, tapi dia nggak tahan lama lagi. Hanya sekali, blek, stop, langsung jalan. Langsung jalan itu suara yang dong, semakin pelan, semakin pelan, semakin pelan. Sampai saya tidak melihatnya lagi, hilang dah tuh penampilan itu. Nah, sekarang udah penampilan hilang, saya kan doa ya. Akhirnya kena itu saya bisa bangun. Jadi saya stop doanya. Sesudah saya stop doa, saya merasa ngantuk. Langsung saya tidur aja. Besok paginya, saya tuh bingung apa semalam yang saya lihat dan suara apa yang begitu kencang dan kok lampu begitu. Nah, jadi kebenaran di dekat garasi itu, saya punya ini tidur di situ. Saya punya supir sama saya pembantu laki-laki, dia ada tidur di situ. Jadi saya pikir pasti dia dengar. Maka saya tanya, saya panggil, kamu dengar nggak suara? Enggak, katanya nggak dengar apa-apa. Yang benar, saya bilang, suara begitu kencang, nggak kedengaran kok, Bu, benar-benar. Nah, di situ jadi saya itu baru tahu. Kalau saya pikir-pikir itu adalah santet. Karena ya, satu, saya merasa rumah saya kayak gempa. Dan sudah itu saya lihat mereka yang baris bubar masuk ke arah saya dari pintu depan, langsung masuk tuh bawa balok yang panjang. Dan balok itu langsung dia gedor pintu garasi saya. Jadi berarti tuh waktu dia gedor itu masuk tuh. Tapi saya nggak lihat garasi saya terbuka. Karena sesudah saya lihat begitu, langsung saya melihat, jadi di belakang saya doa ini, jadi manusia itu, makhluk aneh itu, dia berdiri di belakang saya. Jadi dia berdiri di atas saya, kan saya duduk gitu jongkok. Begini, silang. Dia berdiri, jadi dia masukin tangan, dia mau tarik saya punya perut. Makanya kalau kita pikir-pikir, itu benar-benar ada santet. Saya baru tahu itu namanya santet. Itu dia masuk perutnya ke tangannya masuk ke perut kita dikubek-kubek loh. Kita kerasa, dikorek-korek gitu. Tapi kenapa dia nggak bisa korek? Karena roh yang ada di dalam saya lebih besar dari roh apapun. Karena Roh Kudus adalah roh yang terbesar. Tidak ada satu roh yang bisa melawan Roh Kudus. Maka kita sebagai orang yang percaya berbahagialah. Kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, bayangin aja saya lagi tidur, dibangunin, ternyata 10 menit saya doa, itu saya nampak itu. Si bapak-bapak itu, saya nampak dia. Itu kan berarti Tuhan itu luar biasa. Dia tahu tepat sekali waktunya. Dalam kita ke dalam keadaan bahaya, berarti dia benar. Siang malam, tak henti-hentinya dia melindungi kita dengan pasukan malaikatnya. Maka kita perlu sekali berdoa, minta tutup bungkus dengan darah Yesus. Malaikat Tuhan pagari kita, urapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Itu sangat-sangat penting. Karena kita sebagai orang yang percaya, apalagi kita melayani Tuhan, iblis tuh paling gak suka. Iblis tidak suka kalau melihat orang yang suka melayani Tuhan. Tapi kita sebagai orang yang percaya, yang melayani, tetap setia. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya, amin.